Shalom Bapak Ibu Saudara, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Mari kita pada saat ini sebelum bersama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu dan juga membaca, menghayati, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun melalui Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap memberlakukan firman-Mu. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan dari surat 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita. Sementara Ibu, Bapak, Saudara silahkan menyimak dari rumah masing-masing dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah Injil Yesus Kristus berbagi setiap kita yang mendengar dan yang melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita semua sudah tahu, mengenal lagu dari NKB 102 yang judulnya Sebarkan Wartanya. Kenal Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau belum, mari kita bersama-sama berkenalan dengan lagu ini ya. Kita akan menyanyikan, tepatnya Bapak Ibu saya ajak untuk bersama menyimak lagu ini pada bait yang pertama. Kalau Ibu, Bapak, Saudara bisa, silakan bisa ikut menyanyikan di rumah masing-masing. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, lagu yang barusan kita nyanyikan dari NKB 102 yang mengingatkan kepada kita semua dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, kita harus memberitakan firman Tuhan, menyebarkan wartanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas orang percaya tidak hanya melakukan koinonia atau persekutuan dan diakonia, yaitu melakukan pelayanan. Namun masih ada satu lagi. Dari 3 tugas itulah yang disebut atau yang kita kenal dengan sebutan tugas gereja. Jadi gereja tidak hanya memiliki 2 tugas, yaitu
persekutuan, dan juga pelayanan, tapi juga marturia atau marture, yaitu kesaksian. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, tugas yang ketiga ini seringkali mungkin dalam tanda kutip kita lupakan, atau dalam tanda kutip kita tahu tapi kita enggan untuk melakukannya. Karena agaknya tugas yang ketiga ini lebih berat ketimbang yang pertama dan yang kedua. Karena mungkin kita sudah sering mendengar dalam tanda kutip omongan orang, kalau kita melakukan kesaksian itu kita berarti kristenisasi. Nah, mari kita perhatikan, kita cermati dengan kritis, dengan bijak. Apakah benar kalau kita tuh melakukan kesaksian marturia itu adalah merupakan sebagai bentuk kristenisasi? Mari kita bedakan. Kalau yang namanya kesaksian, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, tidak selalu kita itu kristenisasi. Kalau kristenisasi itu kan pemaksaan kehendak. Orang lain itu yang berbeda dengan kita harus menjadi Kristen, itu namanya kristenisasi. Tapi kalau memberitakan firman Tuhan, marturia, itu adalah memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Kalau kita tahu tentang kebenaran, kita jangan diam. Contohnya, kalau kita meyakini, mengimani bahwa Kristus itu bangkit dari antara orang mati, mayatnya tidak dicuri. Kalau ada orang lain yang mengatakan begitu, kita harus bisa mempertahankan itu, bahwa Yesus Kristus mayatnya tidak dicuri oleh orang. Itu adalah berita bohong. Sudah dari dulu, dari sejak zaman peristiwa kebangkitan Yesus, di sana muncul desas-desus tentang kebangkitan Yesus itu adalah bohong. Sehingga orang-orang yang tidak suka, yang menentang dengan kebenaran firman Tuhan itu, mereka menyebarkan berita bohong itu. Nah, disinilah tugas kita untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Nah, disinilah kita berarti bukan kristenisasi, bukan ya, karena kita melakukan apa yang seharusnya, yaitu meluruskan kebenaran firman Tuhan supaya tidak telanjur dan terus salah dibiarkan. Jadi semakin banyak orang membiarkan berita bohong, maka itulah yang seolah berita yang benar. Nah, tugas kita adalah menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan. Nah, bagaimana pula memberitakan firman Tuhan itu? Apakah hanya dengan meluruskan berita-berita yang sudah telanjur tersebar yang tidak benar itu, supaya orang tahu tentang kebenaran firman Tuhan? Ada lagi yang lainnya, memberitakan firman Tuhan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata kita. Sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius yang waktu itu walaupun masih muda sudah menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin jemaat, sehingga Rasul Paulus mengingatkan supaya terus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, baik atau tidak baik waktunya tepat ataupun tidak, itu menunjukkan setiap saat, setiap waktu dalam kondisi apapun harus memberitakan Injil Tuhan, berita sukacita, kabar sukacita itu. Itulah yang menjadi tugas bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi, menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan itu sendiri. Namun juga memberitakan firman Tuhan supaya orang bisa merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bisa melalui perbuatan nyata kita. Terus semangat Bapak Ibu Saudaraku, memberitakan firman Tuhan,
dalam situasi kondisi apapun, bahkan terlebih dalam kondisi COVID, dalam kondisi pandemi ini, kita bisa memberitakan kasih Tuhan, memberitakan firman Tuhan, yaitu dengan melayani, mempedulikan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Kita mendoakan, kita juga berbuat sesuatu. Bila kita mampu, bila kita bisa, kenapa tidak kita melakukannya? Semoga dengan apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita datang pada Tuhan dalam doa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami untuk selalu semangat di dalam melaksanakan tugas panggilan kami, tidak hanya bersekutu, tidak hanya melayani, namun juga kami melakukan kesaksian, memberitakan firman Tuhan. Apa yang harus kami beritakan, biarlah kami sampaikan, biarlah orang boleh mengerti kebenaran akan firman Tuhan, biarlah orang boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Kami serahkan ya Bapa, bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu, pemerintah di dalam mengatasi masa pandemi ini bersama dengan warga negara supaya dapat berjalan dengan baik, sehingga wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi dengan baik. Kehidupan ekonomi bangsa negara kami, pendidikan, bidang kesehatan, pariwisata, dan semuanya boleh berjalan dengan baik, walaupun tidak mudah untuk bisa dengan segera dan cepat mengembalikan kondisi menjadi baik. Namun Tuhan memberkati setiap usaha pemerintah dan usaha warga negara ini yang sungguh-sungguh ingin bangkit dari keterpurukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, juga berkati gereja-Mu di dalam melaksanakan pelayanan persekutuan di tengah-tengah masa pandemi ini, supaya diberi kesehatan, diberi kekuatan, kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.